Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ketiga dari video sebelumnya, kita membahas mengenai tentang program menentukan ada jumlah n dari suatu kata merupakan konsonan atau vokal. Ya, itu mengenai perkalian matriks A dikali B dengan cara matriks B dikalikan dengan matriks A. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan sini. Oke, ini sudah tahu ya, ini fungsinya untuk menyatakan fungsi input dan output standar. Langsung saja kita ke bagian sini ya. Integer baris A, kolom A, kolom B. Berarti mendeklarasikan variabel penyimpanan ukuran baris dan kolom matriks. Di sini, ya. Yang Cin baris A atau mengambil input jumlah baris untuk matriks A dari yang akan input dari keyboard. Cin kolom A itu mengambil input jumlah kolom untuk matriks A juga. Matriks A juga menjadi jumlah baris matriks B. Cin kolom B untuk mengambil input jumlah kolom untuk matriks B dari yang akan diinputkan. Kemudian untuk integer A ada indeks 10, 10, dan B indeks 10, 10, C indeks 10, 10. Menyiapkan tiga wadah untuk matriks dua dimensi dengan kapasitas maksimal 10 dikalikan 10 ya. Untuk baris dan kolomnya di situ. Oke, kemudian langsung saja kita kembali perulangan. For int i sama dengan 0 dan kondisi i kurang dari baris A, is plus plus, itu loop input A mengatur perpindahan baris pada matriks A saat pengisian data. Untuk for in J sama 0, J kurang dari kolom A, itu mengatur perpindahan kolom pada matriks A saat pengisian data. Kemudian untuk in AIJ, itu menyimpan angka yang diinput ke dalam koordinat baris I dan kolom J pada matriks A. Kemudian untuk di sini for int i sama dengan 0 dan kondisi i kurang dari kolom A itu untuk loop input B mengatur baris eh, mengatur baris kolom ya kolom kolom A. Dan untuk for integer J sama dengan 0 dengan kondisi J kurang dari kolom B itu mengatur kolom matriks B, batasnya adalah kolom. Dan in B I J itu menyimpan angka yang diinput ke dalam koordinat baris I dan kolom J matriks B. Kemudian untuk for int I sama dengan 0 kurang dari baris A itu menentukan baris mana pada matriks hasil C yang sedang dihitung. Untuk for integer J sama dengan 0 J kurang dari kolom eh, kolom A ya, di kolom B, sorry, itu mengatur kolom matriks B, batasnya adalah kolom B. Terus in B I J itu menyimpan angka yang ikut ke dalam koordinat baris I dan kolom J pada matriks B. Kemudian eh, di sini untuk Oke, untuk for int i sama dengan 0 equal dari baris A, for int j sama dengan 0 jika dari kolom A itu menentukan baris mana pada matriks hasil hasil eh, hasil matriks C yang sedang dihitung. Untuk si out AIJ itu menampilkan elemen matriks ke layar untuk keperluan verifikasi visual. Ya, ini juga sama ya, baris kolom, ini juga untuk baris dan kolom. Ya, untuk matriks C, I dikali J sama dengan 0, untuk for I sama dengan 0, sedangkan kurang dari kolom A, B++. Ini maksudnya yang untuk for int K sama dengan 0, saya ulangi ya. Untuk for int I sama dengan 0, I kurang dari baris A, I++ itu loop utama C menentukan baris mana pada matriks hasil C yang sedang dihitung. Kemudian untuk for integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom B, itu menentukan kolom mana pada matriks hasil C yang sedang dihitung. C, I, J mengosongkan nilai sel C, I, J sebelum mulai menjumlahkan hasil perkalian. Terus untuk for int K sama dengan 0, K kurang dari kolom A, K++,
itu untuk menelusuri elemen baris A dan kolom B secara bersamaan. Ya, oke. Kemudian untuk for int k sama 0, kalau k turun dari kolom A, oke, plus plus untuk menelusuri elemen baris A dan kolom B secara bersamaan. Kemudian untuk CIJ tanpa sama dengan A I K dikali B K J, mengalihkan elemen yang bersesuaian dan menjumlahkannya dalam variabel CIJ. Kemudian untuk si A, di sini si A C I J itu cetak hasil akhir setiap elemen matriks satu persatu ke bawah. Itu untuk penjelasan dari matriksnya ya. Sekarang kita coba running programnya di sini. Oke, oke, misalkan kita input dari baris A itu 2, kolom A 2, input kolom B 1. Masukkan elemen matriks A. Misalkan 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Nah, matris A itu 1, 2, 3, 4, matris B 5, 6, hasil kali kalau matris B dikali A itu 17, 3, 9. Oke, ini untuk hasil outputnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kita ke output ya. Oke. Nah, untuk logika deskripsi programnya ini, program ini dimulai dengan menentukan variabel baris A, kolom A, dan kolom B bertipe integer yang berfungsi untuk menentukan dimensi dari dua buah matriks yang akan dikalikan selanjutnya. Kemudian program mendeklarasikan tiga buah matriks dua dimensi yaitu A dikali 10 kali 10, B 10 10, C 10 10. Sebagai tempat penyimpanan elemen angka, program bekerja dengan menggunakan perulangan besar atau nested loop untuk mengambil input elemen matriks A dan B dari pengguna, di mana jumlah baris matriks B secara otomatis disamakan dengan jumlah kolom matriks A agar syarat operasi perkalian matriks terpenuhi. Setelah data terisi, program akan menampilkan kembali isi matriks A dan B ke layar monitor untuk memastikan akurasi data. Inti dari program ini terletak pada proses kalkulasi perkalian matriks yang menggunakan tiga lapis perulangan besaran. Perulangan pertama dan kedua digunakan untuk membentuk posisi baris dan kolom pada matriks hasil atau matriks C. Sementara perulangan ketiga dengan variabel indeks K berfungsi untuk melakukan operasi perkalian dan penjumlahan antara elemen baris pada kolom matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Setiap sel pada matriks C diinisiasi dengan nilai 0 sebelum mengakumulasi hasil perkalian atau dot product tersebut. Terakhir, program menjalankan perulangan untuk mengisi setiap elemen pada matriks C dan menampilkan hasil akhir kalian tersebut secara berurutan per elemen. Jadi untuk penjelasan programnya, pertama memasukkan library IST untuk menggunakan fungsi input dan output standar dalam bahasa C++. Kita menggunakan using space std agar bisa diintas. Tiga, memulai eksekusi utama program fungsi integer. Keempat, mendeklarasikan variabel baris A, kolom A, dan kolom B dan dimensi matriks yang diinput oleh pengguna. Lima, menambahkan instruksi input dan mengambil nilai serta kolom matriks. Enam, mendeklarasikan tiga matriks dua dimensi A, B, C dengan ukuran statis 10 kali 10 sebagai wadah penyimpanan elemen angka. Ulangan bersarang for untuk mengisi elemen-elemen matriks A berdasarkan ukuran baris A dan kolom A.
8. Menggunakan perulangan persaraf berikutnya untuk mengisi elemen matriks B dengan ukuran kolom A sebagai baris dan kolom B sebagai kolom. 9. Menampilkan isi matriks A dan matriks B ke layar monitor agar pengguna dapat melihat data yang telah dimasukkan. 10. Melakukan kalkulasi perkalian matriks dengan 3 lapis perulangan di mana nilai CIJ diinisialisasi dengan 0 sebelum proses aplikasi. 11. Menghitung hasil perkalian menggunakan rumus CIJ tambah sama dengan A, IK dikali B, KJ di dalam perulangan terdalam. 12. Menampilkan seluruh elemen matriks hasil perkalian matriks C ke layar monitor sebagai output akhir program. Ini untuk user tadi. Misalkan user mau memberikan input dimensi sebagai berikut. Satu, baris A sama dengan 2, kolom A sama dengan 2, otomatis baris B juga menjadi 2, kolom B 1. Nah, misalnya data matriks A tadi kita masukin 1, 2, 3, 4. Data matriks B 5 dan 6. A. Tahap input dimensi. Program menampilkan pesan input user mengetik 221. Variabel baris A sama dengan 2, kolom A sama dengan 2, kolom B sama dengan 1 tersimpan di memori. A. Tahap input elemen matriks. Matriks A, user memasukkan angka 1, 2, 3, 4. Program mengisi A001, A012, A103, dan A114. Matriks B, user memasukkan angka 56, program mengisi B005 dan B106. Tahap konfirmasi output A dan B. Program mencetak kembali bentuk matriks A 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 1 file untuk memastikan data sudah benar. Tahap kalkulasi triple nested loop. Program melakukan perhitungan pada matriks C. Hasil, program 2 kali 1 mencari C pada baris dan kolom 00, baris 1A dikali kolom 1B. A C00 diatur menjadi 0, K sama dengan 0, C00 tambah sama dengan A00 dikali dengan B00, maka 0 tambah 1 kali 5 sama dengan 5. Jika K sama dengan 1, C00 tambah sama dengan A00 dikali B10, maka 5 ditambah 2 kali 6 sama dengan 5 tambah 12, 17. Hasil akhir C00, 17. Kemudian untuk mencari C10, baris 2A dikali kolom 1B. Pertama, C11 diatur menjadi 0, B sama dengan K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, C10 tambah sama dengan A1, A1 0 dikali B 0, maka 0 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, jika K sama dengan 1, C10 ditambah sama dengan A11, B10, maka 15 ditambah 4 kali 6, 15 tambah 4, 39. Hasil akhir C10 sama dengan 39. Maka tahap output akhir program menampilkan teks hasil kali kolom matriks B dikali baris matriks A. Program mencetak isi matriks C yaitu 17, 39 sesuai dengan hasil output sebelumnya tadi ya. Oke, ini untuk sudut-partnya. Tadi pada sistem baris A, kolom B sebagai integer, IJK integer, A adalah 0 sampai 9, 0 sampai 9 of integer, itu juga sampai dengan C. Untuk deskripsi bagian write input nilai baris A, read baris A, write input nilai kolom A, read kolom. Kemudian write input nilai kolom B, read kolom B. Kemudian write masukkan matriks A for I di sini out baris A sampai 1 do. For J diisi dengan 0 untuk kolom A min 1 do. Read A, I, J, N4. Write masukkan elemen matriks P for A istilah untuk kolom A min 1 do. For J istilah untuk kolom B dikurangi 1 do. Read B, I, J, N4. Write matriks A for I diisi dengan 0 to baris A min 1 do. For J diisi dengan 0 to kolom A min 1 do. Write A, I, J, N4. New line N4. Write matriks B for I diisi dengan 0 to kolom A min 1 do. For J diisi dengan 0 to kolom B min 1 do. Write B, I, J, N4 dan new line dan N4. Dan for I diisi dengan 0 to baris A dikurang 1 do. For J diisi dengan 0 to kolom B min 1 do. CIJ diisi dengan 0, for K diisi dengan 0 to kolom A min 1 do. CIJ diisi dengan CIJ ditambah AIK dikali BKJ, N4, N4, dan N4.
Write Hadith Kinematics for E diisi dengan nol untuk baris A diisi dengan satu. Diisi dengan nol untuk kolom B diisi. Write J, I, J, N for new line, N for dan N. Itu untuk pseudocode-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk flowchart-nya di sini ya. Start. Masukkan baris A, kolom B. Kemudian kita deklarasikan matris A, B, C. Nah, untuk pernyataan for, misalkan I sama dengan 0 untuk baris A ekualan 1. Jika true, maka langsung pengulangan lagi. J sama dengan 0 untuk kolom A min 1. Jika true, maka input A ke IJ, kemudian masuk ke iterasi J++ melakukan increment, kembali lagi ke sini. Sampai dia false, maka dia kembali lagi ke I++, lalu melakukan increment ke I dengan 0 untuk baris A min 1. Jika false, maka dia langsung pengulangan lagi. I sama dengan 0 untuk kolom A min 1. Jika true, maka dia langsung pengulangan lagi. J sama dengan 0 untuk kolom B min 1. Jika true, maka dia input B ke IJ sampai ke J++ melakukan increment. Kembali lagi ke sini, maka melakukan decrement ke I++ selama itu ternyata itu salah. Kemudian melakukan increment lagi ke I sama dengan 0 untuk kolom A min 1. Jika false, maka dia ke sini proses perkalian matriks yaitu bisa dengan 0 untuk baris A min 1. Jika true, maka dia melakukan uh, ke for lagi itu J sama dengan 0 untuk kolom B min 1. Maka turun lagi dia ke sini. Jika true, maka J sama dengan K ini J sama dengan 0. Maka K sama dengan 0. Mulai lagi ke perulangan lagi. Misalkan K sama dengan 0 untuk kolom A min 1. Jika true, maka dia ke sini. C proses C ke IJ tambah sama dengan A ke I kali B ke KJ. Langsung ke kasus terus melakukan increment lagi kembali lagi ke sini. Nah, jika misalkan pernyataan ini false, maka dia ke J++ melakukan increment lagi ke J sama dengan 0 untuk form B min 1. Nah, misalkan pernyataan ini false, dia langsung ke I++ melakukan increment lagi ke I sama dengan 0 untuk baris A kurang 1. Nah, dan jika pernyataan ini false, maka dikembali ke sini. Ke pernyataan keberulangan, kalau sama dengan 0 untuk baris A 1. Jika true, dia maka akan lanjut ke perulangan lagi. J sama dengan 0 untuk kolom B min 1. Jika pengulangannya ini benar, maka dia true di sini. Cetak C ke IJ, maka ke J++. Gitu. Nah, misalkan dia ini false ini false ya. Misalkan dia false, maka dia ke I++ melakukan increment lagi, langsung ke sini, maka langsung ke gitu ya. Itu untuk flowchart dari soal nomor 3. Oke, saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk video dari saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.